Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Hari ini kita akan membahas materi matematika peminatan di semester 2 untuk kelas 10, yaitu hanya satu bab tentang vektor ya. Jadi teman-teman di kelas 10 semester 2 matematika peminatan cuma ketemu satu bab, yaitu tentang vektor. Jadi tujuannya teman-teman bisa menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 3. Atau selanjutnya dimensi 2 akan saya sebut dengan R2 dan dimensi 3 akan kita sebut dengan R3. Ya, langsung aja kali ini kita bahasnya spesifika tentang jarak antar dua titik dan juga tentang vektor satuan. Yang pertama, jarak antar dua titik. Akan kita bahas tentang panjang vektor, kemudian jarak dua titik, kemudian vektor satuan. Panjang vektor itu biasanya ditulis seperti ini ya. Kalau di matematika wajib, teman-teman pernah lihat simbol ini simbol nilai mutlak ya. Jadi sama seperti nilai mutlak, panjang vektor itu nilainya selalu positif ya, nggak ada panjang yang negatif. Jadi kalau teman-teman ketemu simbol pagar garis seperti ini di kiri kanan, untuk materi vektor ini maksudnya adalah panjang vektor A. Dan jarak dua titik, jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektor itu disebut jarak dua titik ya. Jarak vektor, jarak titik dari A ke B itu bisa teman-teman cari dengan cara B kurang A, vektor B kurang vektor A. Jarak vektor AB itu bisa juga disebut dengan panjang vektor AB. Kemudian vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1, dinotasikan sebagai ya huruf E, kemudian ada topi di atasnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang kita bahas panjang vektor ya. Di sini ada koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada pusat koordinatnya titik O 0,0. Ya, kemudian ada titik A 1,4, titik B 5,2. Nah, dari titik O ke titik A ini kita hubungkan garis, kemudian garisnya ada panahnya, berarti ini disebut dengan vektor. Ingat, vektor itu adalah garis yang berarah atau besaran yang mempunyai arah. Jadi kalau belum ada panahnya itu disebut ruas garis, tapi kalau sudah dikasih panah itu disebut dengan vektor. Ya, jadi dari O ke A itu disebut dengan vektor OA, pangkalnya di O, ujungnya di titik A. Kemudian dari O ke B disebut vektor OB, pangkalnya di titik O, kemudian ujungnya di titik B. Nah, teman-teman masih ingat ya, vektor yang pangkalnya di pusat koordinat ini disebut dengan vektor posisi. Jadi vektor OA dan vektor OB ini disebut vektor posisi karena berpangkal di titik O, pusat koordinat kartesius 0,0. Nah ya, jadi panjang vektor merupakan jarak dari titik pangkal sampai ke titik ujung vektor. Jadi panjang vektor OA itu adalah panjang ruas garis ya, dari titik pangkal ini sampai titik ujung sini ya. Panjang garis yang warna biru ini namanya panjang vektor OA. Panjang vektor OB berarti jarak dari titik pangkal ke titik ujung, berarti panjang garis yang merah ini disebut dengan panjang vektor OB. Nah, jika titik A koordinatnya XY dan titik O koordinatnya 0, 0, di R2, ingat tadi R2 itu berarti dimensi 2 atau ruang 2, berarti sumbunya ada sumbu X dan Y. Maka panjang vektor OA simbolnya seperti ini. Panjang vektor OA bisa teman-teman cari dengan rumus akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena titik A nya koordinatnya kita simbolnya XY ya. Jadi teman-teman rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jika di dimensi 3 atau R3 dengan titik A nya koordinatnya X, Y, Z, maka panjang vektor OA-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi simpel ya, panjang vektor ini tinggal teman-teman kuadratin semua nilai
titik koordinatnya ini ya. Kalau ada 2 berarti 2 kali, kalau ada 3 berarti 3 kali rumus pengkuadratannya. Oke. Jadi kalau sesuai gambar di sini nih ya, ada titik A, titik B. Kalau kita mencari nih, sebentar kita pilih warna dulu nih. Ya, kalau kita mencari panjang vektor OA, ini ada di dimensi 2 ya gambarnya ini. Panjang vektor OA berarti A-nya koordinatnya 1, 4. OA ini vektor posisi, berarti sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini X-nya 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini panjang ya. Salah ketinggalan. Jadi sama dengan 1 kuadrat tambah 4 kuadrat 16 tambah 1 17. Jadi panjang vektor OA itu akar 17. Kalau panjang vektor OB berarti jarak dari titik O ke titik B berarti sama dengan akar, rumusnya sama. Sekarang XY nya kita pakai koordinat B. Menjadi 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 25 tambah 4 akar 29. Jadi panjang vektor OB akar 29. Mudah ya, simpel. Nah, kemudian kita beralih ke jarak 2 titik. Ya. Vektor AB dari A ke B itu bisa teman-teman cari dari sama dengan vektor OB dikurang vektor OA ya. Ini kita bisa gunakan penjumlahan metode segitiga ya. Dari vektor A, dari titik pangkal A mau ke titik B. Ini kan dari A ke B, vektor AB kan panahnya ke sini nih. Kalau menggunakan aturan segitiga yang sudah teman-teman pelajarin, vektor AB itu bisa kita peroleh dari A kita mau ke B nih. Berarti startnya di A ke O dulu, vektor AO nih, kemudian ditambah vektor OB nih ya. Jadi dari titik A teman-teman kita mau ke titik B, berarti jalurnya dari A kita ke O dulu, kemudian ditambah dari O kita lanjut ke B. Jadi vektor AO tambah vektor OB ya. Nah, yang diketahui di sini vektornya OA. Nah, kita perlunya AO ya, ingat ya. Penjumlahan pengurangan vektor AO itu sama dengan negatif vektor OA ya. AO kan dari A ke O, kalau panahnya kita balik dari O ke A berarti negatif OA ya. Tambah vektor OB-nya tetap ya. Jadi bisa kita balik penulisannya menjadi vektor OB dikurang vektor OA ya, sehingga ketemu rumus yang tadi, yang ini. Nah, jadi vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Dari mana asalnya? Dari penjumlahan vektor secara geometris menggunakan metode segitiga. Lanjut, jika titik A koordinatnya X1, Y1, B, X2, Y2, dan O 0, di R2, maka panjang vektor AB itu merupakan jarak dari titik A ke titik B ya, sehingga jarak titik A ke titik B itu sama dengan panjang vektor AB. Jadi kalau mencari jarak 2 titik itu teman-teman sama aja dengan mencari panjang vektor dari titik pangkal sampai titik ujung tersebut. Nah, jadi panjang vektor AB ya, panjang vektor AB itu sama dengan jarak titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B, vektor AB itu belakang kurang depan ya, B kurang A atau OB kurang A. Jadi vektor B-nya koordinatnya X2, Y2, sehingga rumusnya menjadi X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ingat, mencari panjang vektor itu dikuadratkan kemudian diakarkan. Nah, kalau di dimensi 3, jika titik A-nya X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2, dan O 0, di R3 dimensi 3, maka panjang vektor AB merupakan jarak titik A ke titik B. Sama ya, panjang vektor itu sama dengan jarak titik. Rumusnya karena di sini R3 berarti tinggal ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat ya. Bedanya kalau R2 hanya XY, kalau R3 ada X, Y, dan Z. Contohnya kita masih pakai di sini ya. Titik A
Titik A 14, titik B 52. Berarti jarak dari titik A ke titik B itu ya, jarak titik A ke titik B itu sama dengan panjang vektor AB ya teman-teman. Nih, jadi mencari panjang vektor AB, ingat AB itu berarti belakang kurang depan, B kurang A, sehingga panjangnya akar dari B-nya ini 5 dikurang A-nya X-nya 1, jadi 5 kurang 1 kuadrat tambah B-nya Y-nya 2 dikurang 4 kuadrat ya, sehingga sama dengan akar, kerjakan yang di dalam kurung duluan, 5 kurang 1 4, 4 kuadrat 16 ditambah 2 kurang 4 min 2 dipangkatkan 2 hasilnya positif 4. Jadi akar 16 tambah 4 20, akar 20 bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 5 ya, 4 kali 5 hasilnya 20, sehingga akar 4 bisa dikeluarkan menjadi 2 akar 5. Jadi jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan 2 akar 5, atau panjang vektor AB panjangnya 2 akar 5. Oke, kita selanjutnya membahas tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1 ya. Kalau tadi kita mencari panjang vektornya, nah sekarang kalau ketemu vektor yang panjangnya 1 itu berarti dia merupakan vektor satuan. Vektor satuan dari vektor V sama dengan vektor V dibagi panjangnya ya. Jadi ditulis seperti ini ya, simbolnya etopi. Vektor satuan dari vektor V itu sama dengan 1 per panjang vektor V dikali vektor V. Atau teman-teman juga bisa menuliskannya seperti ini ya. Vektor satuan dari V sama dengan vektor V dibagi panjangnya, berarti vektor V dibagi panjang vektor V ya. Penulisannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini nilainya sama ya, ekuivalen. Ya, jika vektor V di R2 dengan V-nya AB, maka vektor satuan vektor V sama dengan 1 per panjang vektor V, kan tadi rumusnya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikali vektor V berarti dikali AB. Kemudian kalau di R3 dengan V-nya ABC, maka untuk mencari vektor satuannya itu sama dengan 1 per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, ini rumus panjang vektor V di R3, dikali vektor V-nya ABC. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui vektor P min 1 min 2 dan vektor Q min 6 1 jika vektor V sama dengan 4 kali vektor P dikurang 2 kali vektor Q, nilai dari, nah ini nilai dari, ini simbol panjang vektor V ya adalah titik-titik. Jadi kita selesaikan penyelesaian. Yang ditanya panjang vektor V. Nah, sebelum cari panjang vektor V-nya, kita cari dulu vektor V-nya nilainya berapa. Nah, vektor V itu sama dengan 4 kali vektor P dikurang 2 kali vektor Q. Berarti sama dengan 4, vektor P-nya sudah diketahui, masukkan di sini min 1 min 2 dikurang 2 kali vektor Q-nya. Vektor Q-nya kita ganti dengan min 6 1. Jadi sama dengan 4 kali min 1 min 4, 4 kali min 2 min 8 ya, perkalian vektor dengan skalar, dikurang 2 ya, yang kita kalikan 2 kali min 6 min 12, 2 kali 1 2. Jadi sama dengan min 4 dikurang min 12, min ketemu min, plus 4 tambah 12 itu jadi positif 8, min 8 kurang 2 minus 10. Nih, jadi kita dapat vektor V-nya itu 8 min 10. Kalau sudah dapat vektor V, baru kita cari panjang vektor V-nya. Ya, tadi rumusnya panjang akar dari, karena ini R2 berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi 8 kuadrat tambah min 10 kuadrat sama dengan 64 tambah 100 sama dengan akar dari 164.
Oke, akar 164 bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 41 ya. Akar 4 itu 2, akar 41 nggak ada, jadi tetap 2 akar 41. Jadi nilai dari panjang vektor V adalah 2 akar 41. Berikutnya, diketahui vektor A 9 min 12, tentukan vektor satuan dari vektor A dan nyatakan vektor A dan vektor satuannya dalam bentuk vektor basis ya. Jadi pertanyaannya kita diminta mencari vektor satuan dan menyatakannya dalam vektor basis. Vektor satuan berarti E topi dari vektor A ya. Tadi rumusnya 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Jadi sama dengan 1 per panjang vektor A di dimensi 2, berarti akar dari 9 kuadrat tambah min 12 kuadrat ya. Kemudian dikalikan vektor A-nya, kita masukkan 9 min 12. Jadi sama dengan 1 per akar dari 9 pangkat 2 81 ditambah 12 min 12 pangkat 2 144. Kemudian dikalikan 9 minus 12 sama dengan 1 per, ya kita kerjakan yang di bawahnya dulu, 81 tambah 144 berarti 225 dikali 9 min 12 ya. Kita cari akar 225 itu kan 15 ya, jadi 1 per 15 dikali 9 min 12. Perkalian vektor dengan skalar berarti semuanya ini, semua vektornya, komponennya kita kalikan dengan skalarnya 1 per 15. 9 dikali 1 per 15 menjadi 9 per 15. Kemudian min 12 dikali 1 per 15 menjadi min 12 per 15 ya. Jadi ini vektor satuannya. Nah, kemudian nyatakan vektor A dan vektor satuannya dalam bentuk vektor basis. Berarti vektor A-nya itu 9 min 12, vektor basisnya berarti 9i dikurang 12j ya. Kemudian kalau vektor satuannya berarti vektor satuan dari vektor A itu sama dengan 9 per 15 I topi dikurang 12 per 15 J topi. Ini vektor basisnya ya. Kalau R2 I sama J, kalau di R3 nanti simbolnya I, J, dan K. Next, diketahui koordinat titik P 3 min 32 dan Q 5 3 min 1. Tentukan vektor PQ dan jarak antara titik P dan Q. Jadi penyelesaiannya ya. Yang ditanya vektor PQ. Ingat vektor PQ itu tadi rumusnya belakang dikurangin depan. Jadi Q, vektor Q dikurang dengan vektor P. Vektor Q-nya kita tulis saja 5 3 min 1 dikurang vektor P-nya 3 min 3 2 ya. Jadi kalian tinggal kurangkan atas nih, 5 kurang 3 2, 3 kurang min 3 6, min 1 kurang 2 minus 3 ya. Kita udah dapat nih vektor PQ-nya itu sama dengan 2 6 min 3. Nah, kemudian kita cari jarak antar titik P dan Q ya. Ada titik P, ada titik Q, jaraknya di sini berapa? Itu sama dengan panjang vektor PQ ya kan. Tadi jarak titik, jarak dua titik itu sama dengan panjang vektor. Nih, jadi jarak titik P dan Q itu sama dengan panjang vektor PQ ya. Nih, PQ-nya kita sudah dapat 2 6 min 3, berarti panjang vektor PQ itu sama dengan akar dari, nah kita langsung aja pakai ini, 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Pokoknya kalau cari panjang vektor akar di kuadratin. Jadi 4 tambah 36 tambah 9 dengan akar dari 49, bisa disederhanain 7 ya. Jadi tentukan vektor PQ 2 6 min 3, kemudian jarak titik P dan Q jaraknya 7.
Berikutnya diketahui vektor R 1/2 K min 1/4 merupakan vektor satuan ya. Jadi sudah diketahui kalau vektor R itu merupakan vektor satuan. Tentukan nilai K yang mungkin. Ingat tadi definisi vektor satuan itu vektor yang panjangnya sama dengan 1 ya, atau panjangnya 1. Jadi karena vektor R merupakan vektor satuan, berarti vektor R ini panjangnya 1. Jadi panjang vektor R kan simbolnya seperti ini, itu nilainya sama dengan 1. Dan kita tinggal masukkan ke rumus panjang vektor, yaitu tadi akar, ini berarti 1/2 kuadrat tambah, kemudian lanjut K kuadrat tambah berikutnya min 1/4 kuadrat. Nah, panjang vektornya itu sama dengan 1 karena vektor satuan. Ya, bagaimana ini mengerjakannya? Ya, karena kedua ruas kita mau menghilangkan si akarnya ini, jadi kedua ruas bisa kalian kuadratin. Sebelah kiri dikuadratin, sebelah kanan juga dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan ya, akarnya hilang. Ya, jadi sisa yang di dalam akar 1/2 kuadrat tambah K kuadrat tambah min 1/4 kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan tetap 1. 1/2 kuadrat itu nilainya 1/4 ya, ditambah K kuadrat ditambah 1/4 pangkat 2 min 1/4 pangkat 2 itu 1/16 sama dengan 1. Berarti kita mau cari nilai K-nya, berarti K kuadrat itu sama dengan 1 kurang 1/4 kurang 1/16 ya. Kita selesaikan, kita samakan penyebutnya menjadi 16. Ini 16 kurang 4 kurang 1. Ini ke sini. Jadi K kuadrat itu sama dengan 16 kurang 5, berarti 11/16. Yang ditanya K aja, ini masih ada kuadratnya, berarti menghilangkan kuadratnya dengan kita akarkan. Jadi akar 11/16 ya. Sifat akar, ini akarnya boleh kalian pisah-pisah menjadi akar 11 per akar 16. Nah, di antara dua akar ini yang bisa kita sederhanakan kan yang di bawah. Yang di atas tetap akar 11, yang di bawah akar 16 itu 4 ya. Ingat kalau mengakarkan itu di sini dikasih plus minus. Jadi nilai K yang mungkin, nilai K-nya ada 2, positif akar 11/4 atau negatif akar 11/4. Jangan lupa teman-teman kalau ngejawab soal dikasih kesimpulan ya. Jadi nilai K-nya itu akar 11/4 atau negatif akar 11/4. Baik, ini soal terakhir. Diketahui segitiga KLM dengan koordinat titik K 3-21, L 24-3, titik M -6, 0,5. Hitunglah panjang sisi-sisi segitiga KLM. Ya, jadi ya, nih ya ilustrasinya nih ada segitiga, kita nggak tahu segitiganya bentuk segitiga apa. Kemudian nama segitiganya KLM ya, berarti sudut-sudutnya kita kasih nama KLM. Titik koordinatnya semuanya diketahui, K diketahui, L diketahui, M diketahui. Yang ditanya panjang sisi segitiga. Ya, sesuai namanya segitiga berarti sisinya ada 3, berarti kita cari 3 kali nih. Sisinya ada 3 kan, ada sisi KL, kemudian ada sisi LM, kemudian ada sisi KM atau MK. Panjang sisinya, panjang sisi KL. Panjang sisi KL itu dari titik K ke titik L ya. Berarti sama aja dengan jarak titik K ke titik L atau sama dengan panjang vektor KL. Ya. Jadi kita gunakan rumus panjang vektor dari KL. Ingat belakang kurangin ke depan, berarti belakangnya L. Kita tulis dulu L-nya 2. Dikurang depannya K 2 kurang 3 kuadrat tambah, kemudian kita kerjakan yang Y, L-nya 4 berarti 4 dikurang ini minus 2 kuadrat tambah, kemudian yang Z min 3 pasangannya sama 1, min 3 kurang 1 kuadrat berarti sama dengan akar dari 2 kurang 3 min 1 dikuadratkan positif 1.
Ini 6 kuadrat 36, kemudian min 4 kuadrat positif 16. Ini sama dengan akar dari 6, 12, 13, 3, 4, 53 ya. Jadi panjang sisi KL itu sama dengan panjang vektor KL, itu nilainya akar 53. Sekarang kita cari sisi yang lainnya, sisi LM. Berarti panjang vektor LM caranya sama ya, belakang dikurangin yang depan. Belakangnya M kurang L, berarti sekarang M-nya min 6. Aduh, kita hapus dulu deh biar nggak bingung nih. Nah, M kurang sama L. M-nya min 6, berarti di sini berarti min 6 dikurang L-nya 2. Min 6 kurang 2 kuadrat tambah, kemudian yang Y 0 kurang 4. 0 kurang 4 kuadrat tambah 5 kurang min 3 kuadrat ya. Teman-teman tinggal cocok-cocokan aja itu M sama L-nya. X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Min 6 kurang 2 min 8 dikuadratin 64. 0 kurang 4 min 4 pangkat 2 plus 16. Ingat negatif dipangkatkan 2 jadi positif. 5 tambah 3 8 pangkat 2 berarti 64. Berarti sama dengan 10, 14, 6, 12, 13, 14, 144. Akar 144 berarti sama dengan 12. Nah, jadi panjang sisi yang kedua, sisi LM panjangnya 12. Nah, sekarang kita hitung panjang sisi yang terakhir, sisi KM. Ini ada simbol panjangnya. Panjang vektor KM sama dengan akar dari berarti M kurang K. M-nya min 6 kurang K-nya 3 ya. Ini harus teliti, jangan sampai kalian salah mencocokkan. Berarti M kurang K 0 kurang min 2 kuadrat tambah terakhir 5 kurang 1 kuadrat. Duh, min 6 kurang 3 min 9 dikuadratin positif 81. Tinggalan 2 dikuadratin 4, 5 kurang 1 4 dikuadratkan 16 sama dengan akar dari 10, 11, 8, 9, 10. Akar dari 101 ya, nggak bisa disederhanain. Jadi panjang sisi segitiga KLM, sisi KL panjangnya 53, sisi LM 12, sisi KM panjangnya akar 101. Jangan lupa buat kesimpulannya. Bla 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 bla. Oke, sekian dari saya. Ini soal yang terakhir. Jika ada yang kurang dimengerti bisa diketik di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.